Ganti rantai kampret kapan, Pak? Pak. Pak. Ganti rantai kampret kapan jenengan? Tolong dino. Ten bengkel pundi? Tapi iji utuh penyakitnya. Malah penyakit itu malah suaranya muni ngono. Oh, malahan soyo kasar parah ibaratnya. Oh, nggih Pak, siap Pak, siap Pak. Sebenarnya rantai kampret itu ndak begitu signifikan, Pak. Delok Pak, munine kaya apa, Pak? Delok Pak, munine kaya apa, Pak? Oh, delok Pak. Bar ganti rantai kampret. Malah suaranya ya kene, Pak. Saya urungi ganti rantai kampret, api ra? Ya biasa ngaku ning kene ganti ban karo ning kene. Oh, bar saka kapling ganti rantai kampret, malah suaranya tak engkol kan abot. Ah.Ane lah kuwi kuwi sing kaya asmi ini ganti mesti kan lho. Kan enek. Oh, Ganti nggih. menenteng. Suaranya malah ngono, Bos. Kuwi harus ngono ganti apa meneh. Ganti apa jare? Mudun mesin ngono. Ganti apa meneh. Sini. Rantai kampretnya tak pasang mana halus. Percaya ora? Pak, rantai kampretnya bawa sini tak pasang lagi sing orine. Lah iki bisa diatasi tanpa ganti rantai kampret sebenarnya, Pak. Aku Nembe 4 hari ya, Pak? Nembe 4 hari berarti. Materi. Oh. Lah awal mulane sampai ganti rantai kampret pripun? Ya, itu kan ini diengkol pun berapa biasanya. Heeh. Ya, ini kan kan nenteng, ini kan agak Abot. agak suku ini namanya starter baru. Iya sebenarnya nek masalah engkol berat itu bukan masalah ke rantai kampret sih, Pak. Sebenarnya bukan masalah ke rantai kampret. Ketika sampean wis ganti rantai kampret toh, tapi kok masalahnya usan soyo kasar. Lah selahane pripun, Pak? Selain mau gitu kita mau nyandang sidik mau kan agak Nek selahane abot berarti kan kaitannya sama diskompresi mriki, Pak. Otomatis pembuang kompresi mriki lho bagian kon as. Sebenarnya bukan rantai kampret. sekolah asem kan kok putih kayak AC mun diganti. wis ganti kayak barang anu rumah nanti yakin ora tak bohong mau dijalan Jenengan pundi sih? biasanya nek kenapa ke pengaruh karo kancaku kowe tapi tepak ngono lah aku ya Oh, gitu. ya jenengan sing vario kae jenengan sing nggon leher sing dikencengke kae Oh, wis beres nggih, Pak? ya alhamdulillah Iya. Ya sebenarnya salah penanganan iki, Pak. Nek sebenarnya nek masalah selahan abot berarti kan kaitannya mriki, Pak. Diskompresi, nokon as kan ada diskompresi. Nah, ketika diskompresi rak fungsi otomatis selah abot, Pak. Masalahnya kompresi ini ndak dibuang secara otomatis, ngoten niku. Oh, AC berarti AC 120, terus rantai kampretnya 45. Jasa nih berarti kantem jasa. ongkosnya karo kampretnya selawe Heeh. terus ongkosnya bongkar ki selawe meneh Heeh. pokoknya totalnya 235 apa 75 ngono kuwi 300 lah gampangane ya. lebih heeh ngono gitu ya suarane kok ya aku suarane kok ngene Selamat siang, unit Supra X 100 ya. Ini yang tadi di depan sudah dijelaskan oleh konsumen bahwa motor ini suaranya kasar di bagian head. Ini saya tahap lakukan pembongkaran. Ini saya buka dulu untuk melepas bagian ringnya, kemudian nanti dilepas di bagian baut timingnya ini supaya ada kelonggaran di bagian tutup segi 4 lah atau apa di bagian kopnya ini. Intinya Honda Supra ini sebelum dilakukan penservisan di bengkel sebelumnya itu mesin tidak mengalami masalah atau dikatakan halus lah intinya. Tetapi kenapa setelah dilakukan baik itu penggantian rantai kampret katanya kok motor ini semakin kasar gitu loh suaranya. Ini di bagian kop seperti biasa. Nah, kurang lebih lembab oli seperti ini. Ini indikasi
bahwa seal clamp ini mengalami kebocoran ya. Kemungkinan besar seal clamp ini mengalami kebocoran atau ring sehernya itu sudah mengalami kebocoran kompresi. Ini tahap pembongkaran di bagian head, pengecekan apakah di bagian nokon as mengalami masalah atau di pelatuk klep mengalami masalah, karena informasi konsumen bahwa nokon asnya sudah dilakukan penggantian nokon as baru, namun suaranya masih tetap kasar, bahkan lebih parah. Kasarnya itu loh lebih parah. Jadi saya ingatkan untuk kawan-kawan dimanapun, tetap teliti sebelum melakukan perbaikan dan pahami setiap komponen yang ada di sepeda motor yang menempel di engine lah. Misalkan bagian head ini kan fungsi nokon as itu untuk apa, kemudian fungsi pelatuk klep itu bagaimana, dan fungsi diskompresi itu seperti apa, kurang lebih kan seperti itu. Ini untuk nokon asnya nampaknya sih memang baru ya, berarti reel diganti di bagian nokon as. Saya cek apakah bearingnya itu mengalami kelonggaran atau tidak. Untuk mereknya biasa, baguslah, biasa daripada ori, tapi CKD kan lebih tidak awet itu loh. Nokon as memang baru, tetapi di bagian kubahnya itu ada oli. Kemudian untuk bagian seher saya lakukan pengecekan loh. Nah ini sama ada endapan oli yang lembab di bagian seher. Ini saya bersihkan, saya lihat di oversize berapa. Tolong ambilkan cleaner mas, untuk membersihkan ini. Belum kelihatan jelas angka sehernya di oversize berapa ini. Loh, innya kok di bawah. Saya tidak mempermasalahkan in di bawah lah, nanti gampang. Intinya saya cek dulu. Saya tidak terlalu fokus in mau di bawah atau di atas. Saya tidak terlalu fokus dulu ke situ. Intinya saya lihat oversize berapa ini untuk sehernya. Tolong cleaner. Sambil nunggu cleaner, saya perhatikan dulu. Ini saya lepas di bagian sprintnya atau pernya, supaya kuku klepnya tidak hilang ya. Dicepit di bagian sprint atau per klepnya, tujuannya agar tidak hilang atau kesingsal lah, istilahnya seperti itu. Nah, dicepit seperti ini ya. Untuk bagian kuku klepnya dibiasakan. Kalau saya sudah terbiasa, saya jepit biar nanti saat proses pemasangan itu kita tidak bingung mencarinya itu loh. Dan ini untuk bagian bos klep in sama X. Ini untuk yang X dulu ya. Saya cek ini masih menggunakan seal klep. Ada kelonggaran di X-nya. Kemudian di bagian, loh, kok macet gini? Klepnya macet pak, nyangkut. Ini indikasi berarti ada baret atau ada goresan lah di batang klepnya. Bentar saya cek dulu untuk botol klepnya apakah mengalami kelonggaran untuk yang. Nah ini untuk bos klepnya itu mengalami kelonggaran ya pak. Ini yang menyebabkan suara mesin kasar saat panas. Kemudian seal klep juga cepat aus karena ada kelonggaran gitu loh. Ini untuk yang in longgar ya, kemudian klep macet seperti ini atau ngelok, ngancing lah istilahnya. Nanti kalau memang bisa diperbaiki ya perbaiki. Ini untuk seal klepnya, keras seperti ini. Ini untuk seal klep sudah keras ya pak. Ini sebenarnya ya memang wajib ini. Aduh ya Allah, ini keras pak. Nah ini loh,
Kenapa saat pembongkaran head kemarin itu tidak dicek di bagian seal clap-nya? Ini kecil namun sangat fatal akibatnya nanti. Oli itu rembes masuk ke bagian kop, Pak. Jadi untuk seal clap nanti wajib diganti ya, karena sudah keras satu bantet, karena sudah berumur lah. Nah ini loh, ini keras sekali, jadi tidak bisa menahan oli, tidak bisa menahan oli. Jadi olinya itu masuk melalui batang klep, Pak. Ini untuk klep innya tanpa seal klep ya, ini terlalu longgar. Ini untuk bos klepnya wajib dilakukan penggantian, baik yang in atau yang X lah, wajib, karena itu berpengaruh nanti di suara mesin saat mesin panas. Dua-duanya ya Pak, ini mengalami kelonggaran baik yang in maupun yang X ya. Ini sama juga, yang in juga longgar, tadi yang X maaf juga mengalami kelonggaran. Ini longgarnya begitu parah ya Pak. Ini sudah longgar terlalu parah, wajib dilakukan penggantian bos klep atau botolan klep berserta seating klepnya, biar nanti kompresinya itu padat kembali dan performa motor ini, Supra ini, itu kembali seperti semula. Untuk nongkon asnya mereknya biasa NPM lah, namun ada goresan ini ya, namanya ada goresan di bagian liftnya, indikasi apakah oli itu tidak naik atau memang disebabkan dari klepnya itu macet yang in. Jadi keras kerja nongkon as itu, terlalu berat. Ini untuk seal klepnya saya lakukan penggantian yang baru ya Pak. Untuk seal klepnya saya lakukan penggantian yang baru. Kalau yang baru itu lentur Pak, nah di bagian ujungnya itu lentur. Nah ini saat cleaner disemprotkan ya, ini bersih karena baru 4 hari dilakukan pembongkaran di bengkel sebelumnya. Namun tidak dilakukan pengecekan di bagian botol klep kemudian seal klepnya. Ya mungkin sepele namun sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ketika bos klep itu longgar atau klep itu macet itu loh. Ini nanti sekur ulang, ganti botolan klep, seating klep, kemudian dibersihkan pakai tuner untuk membuang keraknya di lubang exhaustnya sama innya. Intinya tidak saya lakukan porting terlalu ekstrim, hanya membuang kerak lah. Tujuannya agar sirkulasi udara sama bahan bakar atau hasil pembakaran itu bisa keluar secara sempurna. Ini untuk klep X nya di bagian payung itu ada. Nah ini residu yang menumpuk atau menempel lah, sisa oli dari sisa pembakaran karena seal klepnya itu bocor, oli masuk ke klep exhaust atau lubang exhaust, kemudian terkena panas, tidak terbakar secara sempurna ya. Oke, cuman ini permasalahannya mesin Supra ini kasar itu disebabkan yang pertama botolan klep mengalami kelonggaran, kemudian klepnya itu juga ngelok atau macet. Untuk setelan klep tadi masih standar lah, di titik standar. Kemudian untuk nokon asnya juga tidak masalah. Ini yang mengalami ngelok batang klepnya ya, ada goresan di bagian ujung atau di bagian pengancing kuku klepnya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah ada goresan di bagian ujung atas mendekati pengunci kuku klep. Nah kurang lebih seperti ini. Goresan ini yang menyebabkan ngelok di dalam botol klep gitu loh. Jadi naik turunnya itu tidak lancar, jadi ngunci gitu loh. Ini kalau nanti bisa diamplas ya diamplas, kalau memang tidak bisa ya diganti baru. Tapi biasanya diamplas masih bisa, tapi kalau terlalu ekstrim sih ya
wajib ganti lah. Itu untuk sehernya tadi oversize nya 25, seher oversize 25. Boring tidak saya buka karena motor ini tidak berasap. Takutnya nanti kalau saya buka boringnya, ring sehernya berubah posisinya, nanti malah motor itu ngasap. Ini untuk pelatu klepnya ada goresan. Nah ini disebabkan oleh kerja nokon as yang terlalu berat, atau oli mesin itu atau pompa oli tidak masuk dengan lancar ke bagian head ya. Nanti saya cek untuk pump olinya apakah lancar atau tidak. Dua-duanya ada goresan. Ini beban dari kerja nokon as yang terlalu berat, bisa juga dari oli yang tidak lancar masuk ke bagian headnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Intinya ya, lakukan yang terbaik untuk konsumen. Ini saya perlihatkan lagi untuk botol klepnya. Nah, kelonggaran seperti ini yang menyebabkan mesin itu kasar saat mesin panas, ada suara ngiclik gitu loh. Nah, ini yang salah satu sebabnya ini di bagian bos klep. Harus wajib dilakukan penggantian serta sitting klep ulang gitu loh. Nanti kompresinya padat, tidak mengalami kebocoran. Nah, ini juga keras. Yang diganti botol klepnya ini, Mas. Nah, ini bagian ini yang diganti. Untuk hasilnya nanti bisa disimak apakah hasilnya itu berhasil halus suaranya ataukah masih utuh seperti semula. Biasanya hasilnya semakin halus. Dan jangan lupa nanti saya juga cek di bagian selang pernafasan ya. Untuk selang pernafasan nanti saya cek apakah mengalami mampet atau kebuntuan, kemudian saya cek juga intinya di bagian selang pernafasan itu. Seal klep saya ganti yang baru. Oke, intinya seperti ini. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan bengkel sebelumnya, saya hanya memberikan sebuah informasi dan edukasi. Intinya selalu teliti, selalu hati-hati, cek bagian-bagian komponen, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, apa pengaruhnya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya itu tadi ya, menindaklanjuti dari Honda Supra. Yo podo Mas, aku nggarap ya kadang ana kesalahan sing jenenge dikomplain konsumen sih sering bola-bali lah. Mekanik iki sebenarnya berat, yakin berat banget, pemenang dikomplain karo konsumen. Aku bola-bali Mas tiap hari dikomplain karo konsumen, tetapi komplainnya gue siji tak jelaske. Ketika ada konsumen datang ingin perbaikan secara total, performa terbaik, atau katakanlah knalpotnya ngebul atau apalah gitu. Ketika tak bongkar, tak perlihatkan yang bermasalah apa dan apa, ya tak kasih tahu konsumen. Ketika konsumen itu tidak mau ganti, ya tak pasang lagi. Tetapi ingat, jasa tetap tak tarik. Dan ketika itu konsumen kok komplain, Mas kok tambah gini parah, ya sudah, yang penting saya udah kasih tahu gitu loh, udah kasih tahu. Yo paling angel ketemu konsumen sing ruwet, berhitungan masalah dana dibatasi, terus misalkan ada komponen yang benar-benar rusak suruh ganti, malah kadang suruh pasang lagi. Setelah pasang lagi tahu akibatnya atau tahu kondisinya nanti ketika tidak diganti seperti apa, diiyakan, tetapi berapa hari lagi datang malah komplain ngamuk-ngamuk. Sering Mas aku kayak gitu, sering. Jadi aku surat tak pikir.